Ya, kayak Pras Teguh ya. Kalau Zawin, kampungan. Wow, asik-asik. Jangan di jos. Nanti kayak Zawin tuh. Ada Zawin Ranger di sini? Pulang. Orang tua kasih hidup kalian capek-capek jadi besar Zawin Ranger. Iya, saya tuh sumpah Zawin tuh itu, aduh rasa-rasa mau ambil pisau kita tikam saja begitu. Iya. Jujur teman-teman, suruh pilih Zawin dengan Komodo, saya pilih Komodo. Saya pilih Komodo. Komodo itu bisa menambah devisa negara. Kalau menambah jumlah devisa negara. Kalau Zawin itu menambah jumlah Komodo. Iya. Makanya saya tuh Zawin ini kalau hidup di abad 18, mungkin dia ini sudah jadi kelinci percobaannya teori Darwin. Makanya kalau Zawin meninggal itu jangan dikubur. Mendingan kita langsung bakar saja. Ya, karena saya takutnya manusia dari abad 50 itu gali-gali tanah kemudian ketemu fosilnya dia gitu. Ketemu fosilnya dia angkat begini. Profesor, ternyata di abad 20 itu belum ada manusia. Yang ada baru iguana. Tidak asik gitu. Dan senang sekali hari ini saya bisa datang ke Kota Depok. Terima kasih banyak masyarakat Depok, terima kasih banyak. Terima kasih Margo City juga. Saya dari tadi perhatikan ini barang ini. Hei Pak, tekan tombol biar turun. Saya heran ini orang, dia nonton dari dalam kaca terus dia pikir bisa dengar begitu. Itu kalau ada tiang di tengah itu dia itu sudah begini-begini tuh. Cuman teman-teman, saya tuh dari tadi lihat barang seperti ini, naik turun seperti ini saya heran betul. Pakai kaca lagi begitu ya. Saya lihat barang seperti ini itu di desa saya ada sebenarnya. Di desa saya ada, tapi orang buat timba air di sumur. Di sini itu dibuat angkut orang, men. Angkut orang. Saya pertama kali lihat ini barang, ini saya curiga yang di atas sana itu. Itu mungkin ada 5 orang jaga tarik-tarik gitu. Jaga tarik-tarik. Saya dulu waktu kuliah saya dulu di salah satu kampus di Malang. Kampus saya itu ada dia punya lift. Macam begini. Jadi waktu pertama kali saya masuk kampus pertama kali itu saya belajar naik lift. Karena di tempat saya kan tidak ada lift. Jadi saya belajar naik lift waktu itu dengan satu pace ini dari Waimena. Kami berdua saja. Kami berdiri depan pintu lift begitu kami tunggu ini. Duduk berdiri begitu tunggu. Tiba-tiba pintu liftnya sampai pintu lift terbuka. Kemudian pacenya ini berteriak ke saya. Abdur, tahan itu pintu lift. Kemudian dia keluarkan air minum. Saya tanya, Pace buat apa air minum? Sabar, tahan dia Abdur. Saya mau minum Antimo. Pace, yang lain naik itu biasa-biasa saja. Tidak perlu minum Antimo. Jangan terlalu kampungan. Bagi satu. Begitu. Dan saya tidak pernah terpikirkan kalau ternyata sampai di sini kemudian saya bisa jadi seperti ini begitu. Cita-cita saya tidak pernah jadi seperti ini. Cuman tidak tahu begitu jalannya Tuhan begitu kan. Terima kasih teman-teman. Dan saya pernah punya pengalaman semenjak saya masuk TV ini. Itu waktu itu mau taping Suci Playground begitu. Mau taping kemudian saya datang pakai pesawat turun di Halim Perdana Kusuma. Ketika saya sampai di Halim Perdana Kusuma, itu saya punya handphone itu tiba-tiba mati, tiba-tiba rusak begitu. Tiba-tiba saja rusak. Saya mungkin berpikir, apa ini handphone mabok udara atau apa begitu ya. Kalau tahu dia mabok udara bukan saya minum Antimo, tapi dia yang minum Antimo. Iya rusak. Akhirnya saya dari Halim itu saya tidak tahu mau hubungi siapa, tidak tahu mau kemana saya tidak tahu. Jadi akhirnya saya pikir-pikir sambil jalan. Saya pikir-pikir sambil jalan mau kemana ya. Begitu saya ingat, harus ke Balai Kartini. Itu saya sudah jalan sampai Pancoran. Dari Halim sampai Pancoran. Teman-teman kalau tidak tahu Halim sampai Pancoran itu jauhnya seperti apa. Itu kalau kalian jalan kaki kira-kira lutut sampai jet lag begitu. Sampai jet lag. Lutut sampai tidak tahu dia ini di lutut gitu. Tanya dia lutut kau, bukan saya tumit kaki. Sampai bingung. Dan itu
Waktu saya punya handphone rusak gitu, dia itu rusaknya itu waktu saya telepon provider begitu, providernya ikut rusak begitu. Waktu saya telepon, selamat siang, ya selamat siang Telkomsel, kakak mau pesan tuak berapa gitu. Ikut mabok. Dan teman-teman, itu hari itu, tapi dari waktu saya jalan dari Halim sampai Pancoran itu, akhirnya saya tahu melihat pemandangan yang aneh. Waktu itu saya lihat keluarga pemulung begitu. Orang tuanya itu, bapak ibunya itu sedang berteduh di bawah pohon. Kemudian dua orang anak itu sedang tidur dalam gerobak isinya gardus-gardus. Adiknya tidur nyenyak, kemudian kakaknya itu sedang kipas-kipas adiknya begitu. Saya waktu lihat itu pertama kali, saya langsung tahu, oh inilah bentuk sejati dari cinta dalam gardus. Iya. Mungkin, saya berpikir mungkin waktu Raditya Dika buat film Cinta Dalam Gardus, itu mungkin terinspirasi dari waktu dia kipas-kipas keling itu. Cuman kipas keling terlalu lama akhirnya angus. Iya, saya berpikir begitu. Dan anehnya itu, lebih mirisnya lagi, saya melihat pemandangan itu di depan apartemen mewah. Di depan apartemen mewah, mewah sekali. Mewahnya itu kalau surga lihat mungkin surga iri begitu. Wih, saking mewahnya, mewah sekali. Jadi miris begitu, sangat kontradiktif. Itu seperti kita mau melihat pelangi tapi di TV hitam putih. Begitu mau lihat listrik mati. Jadi gelap saja. Jadi terkadang itu saya berpikir, apakah benar kita ini sudah merdeka begitu? Kemerdekaan, nanti lihat aja 17 Agustus begitu. Kemerdekaan kita itu selalu hanya diisi dengan upacara dan lomba-lomba. Upacara. Saya dulu waktu upacara itu sering jadi pemimpin upacara. Karena dibilang, guru saya bilang, Abdur kau suara besar jadi pemimpin upacara. Ini alasan yang tidak masuk akal begitu. Sejak kapan orang timur suara tidak besar? Semua orang timur suara besar begitu. Apalagi kalau mau berkelahi, woi orang timur suara paling besar. Siapa yang pukul kau? Siapa? Kasih tahu. Dia tidak tahu kau anak mana kah? Tidak tahu kakak. Mari makanya kita kasih tahu. Mana dia? Mana? Mana? Ya itu belakang kah? Itu. Kenapa kau tidak kasih tahu kalau dia tentara? Pulang. Itu anak timur. Dan dari upacara, saya melihat upacara yang sekarang itu, upacara bendera itu sekarang itu sebuah ritual yang kehilangan esensi begitu. Zaman penjajahan dulu, upacara itu dipakai oleh pejuang-pejuang untuk menyamakan visi misi, menyamakan tujuan, kobarkan semangat. Tapi upacara yang sekarang itu jadi ritualnya orang pingsan dan kesurupan massal. Tiap kali upacara ada yang kesurupan, tiap kali upacara ada yang kesurupan. Saya berpikir jangan-jangan ini setan ikut upacara. Iya. Dan kalau dulu Bung Karno kalau pidato kan berapi-api. Bangunlah pemuda-pemudi, semangat begitu. Tapi kalau yang sekarang itu pemida upacaranya itu pidatonya yang bikin makan hati begitu. Dia datang, Assalamualaikum. Ini gimana kabar? Gila. Begitu. Itu kalau pejuang dikasih semangat seperti ini, bukan penjajah yang mati, dia yang mati. Dan apalagi? Habis itu juga kemerdekaan ini teman-teman. Saya sering ditanya begitu. Abdur, memangnya masa depan Indonesia itu akan seperti apa? Jujur kalau ditanya seperti itu saya tidak tahu masa depan Indonesia akan seperti apa. Cuman kalau versi dari penanggalan, Indonesia itu lahir di zodiak Leo. 17 Agustus zodiak Leo. Artinya mau tahu masa depan Indonesia, rajin-rajin saja nonton Planet Remaja. Ya, tahu kan yang Peace, Love, and Bau. Tahu ya? Tinggal nonton itu saja begitu, tinggal dilihat keuangan Leo. Harus irit, hati-hati setelah pesta demokrasi. Ya, kemudian apa lagi? Asmara. Benci bisa jadi cinta, hati-hati dengan Malaysia. Kemudian kesehatan. Kabar gembira untuk kita semua. Kini kulit bunglon ada warnanya. Tinggal dilihat dari situ. Jujur teman-teman, kadang-kadang itu saya berpikir apakah benar kita ini sudah benar-benar merdeka begitu. Menurut saya kita ini seperti Palestina tapi dalam kondisi yang berbeda. 69 tahun kita merdeka, tiap tahun kita kibarkan bendera, tapi kenapa masih ada yang menderita? Kenapa? Dari selatan ke utara, timur ke tenggara, kita orang semua basudara. Kalau kata Martin dan Ursula, itu jangan ada dusta di antara kita. Iya. Tapi kenapa kita masih seperti Palestina? Kalau memang kita merdeka, kenapa akses pendidikan dan kesehatan itu masih sulit seperti di jalur Gaza? Kenapa?
Kita ini berdiri di atas kaki dua tapi tidak mampu tegakkan kepala. Kita punya banyak sumber daya tapi terkungkung di bawah negara adidaya. Saya Abdur, terima kasih, selamat malam. Terima kasih banyak.